warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Baik. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelumnya Ibu akan terlebih dahulu ya. Nabila, Deria, Alifah, hari ini berangkat semua ya, tidak ada yang absen. Baik, langsung saja untuk materi pada pagi hari ini kita mulai. Kita masuk pada bab pertama, yaitu ada akidah Islam. Kita akan bahas 4 subbab yang kita sudah ada yang ada di buku ya. Yang pertama ada pengertian akidah Islam, yang kedua ada dasar-dasar akidah Islam, yang ketiga ada tujuan akidah Islam, dan yang keempat ada hubungan iman Islam dan ihsan. Nah, sebelum langsung saja masuk ke yang pertama, materi pertama itu tentang pengertian akidah Islam. Ada yang tahu akidah itu apa? Akidah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu aqadah yaqidu aqidatan. Yang berarti ikatan atau perjanjian. Menurut istilah, akidah itu berarti keyakinan hati atas sesuatu. Jadi apa yang dimaksud dengan akidah Islam itu adalah sebagai pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang mengaku dirinya itu beragama Islam. Jadi setiap manusia itu pasti memiliki akidah. Berhubung kita orang Islam, jadi kita berakidah agama Islam. Kemudian pada agama-agama yang lain juga ada akidah Hindu, akidah Buddha, itu juga ada. Kemudian ada dalil tentang akidah Islam, yaitu pada Quran. Dalilnya itu Quran surat An-Nahl ayat 36. Nah, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wa yajtanibut taghut wa minhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi dhalalatu fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhilah tauhid itu. Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesungguhan orang-orang yang mendustakan Rasul-Rasul. Nah, kemudian setelah dalil akidah akhlak, ada dasar-dasar akidah Islam. Dasar akidah Islam yang pertama ada
Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran, ada yang tahu pengertian dari Al-Quran? Apa? Al-Quran yaitu firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Nah, ada yang tahu nggak pertama kali ayat Al-Quran itu turun di mana? Di Gua Hiro. Tanggal berapa? Tanggal 17 Ramadan. Nah, ayat yang pertama kali turun itu surat apa? Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, kemudian yang dasar akidah Islam yang kedua itu ada As-Sunnah. As-Sunnah itu adalah segala ucapan, perbuatan, dan takrir atau sikap diamnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita masuk pada tujuan akidah Islam. Nah, tujuan akidah Islam itu yang pertama ada mengetahui petunjuk hidup yang benar serta dapat membedakan yang benar dan yang salah. Jadi mengetahui kita orang yang berakidah itu akan mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian yang kedua memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan sejak lahir. Jadi sejak lahir itu kita sudah sejak lahir manusia itu sudah mengakui adanya Tuhan. Dan kalau kita itu dilahirkan pada orang tua yang Islam atau orang tua yang beragama selain Islam, misalnya kayak Kristen atau gimana. Jadi sejak lahir itu sudah memiliki akidah. Kemudian yang ketiga ada memelihara manusia dari kesyirikan. Jadi akidah Islam itu melindungi orang dari kesyirikan. Nah, syirik itu dibagi ada dua, ada syirik jali dan juga syirik khafi. Syirik jali itu syirik yang secara terang-terangan dilakukan dengan perbuatan. Nah, sedangkan syirik khafi itu syirik yang tersembunyi atau yang ada di dalam hati. Nah, syirik ini yang lebih berbahaya ya, karena syiriknya itu tidak kelihatan tapi berada di dalam hati. Kemudian tujuan akidah Islam yang terakhir itu menghindari diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Nah, selanjutnya hubungan iman, Islam, dan ihsan. Sebelum pengertian dari iman, kita masuk pengertiannya Islam dulu ya. Hubungan yang pertama Islam. Ada yang tahu Islam itu apa pengertiannya? Islam? Nggak tahu. Islam itu berasal dari bahasa Arab Aslama muslimu yang artinya selamat. Islam itu artinya patuh, tunduk, berserah diri atau selamat. Biasanya kita tidak asing ya kalau Islam itu artinya selamat. Jadi Islam itu adalah agama yang selamat. Nah, orang Islam itu disebut dengan apa? Orang Muslim, orang yang beragama Islam. Kemudian yang kedua ada iman. Iman itu artinya apa? Iman. Ya, iman itu artinya percaya. Menurut istilah, iman yaitu membenarkan dalam hati, ucapan, dan perbuatan. Ada yang hafal iman, rukun iman ada berapa?
Coba sebutkan Mbak Delia. Iman kepada Allah, tiga. Iman kepada Rasul-Rasul Allah, tiga. Iman kepada kitab-kitab Allah, empat. Iman kepada Rasul-Rasul Allah, lima. Iman kepada hari kiamat, enam. Iman kepada qada dan qadar Allah. Tadi ya, rukun iman ada 6. Jadi rukun iman yang wajib kita iman itu ada 6. Kemudian orang yang mengimani Islam itu disebut apa? Orang mukmin. Nah, yang terakhir itu ada ihsan. Ada yang tahu ihsan itu apa? Nggak tahu. Ihsan berasal dari bahasa Arab ahsanu yuhsinu ihsanan. Yang artinya kebaikan. Menurut istilah, perbuatan baik sebagai bentuk penghambaan diri kepada Allah sebagai makhluk individu dengan hubungannya dengan Allah. Jadi ihsan itu berbuat baik. Berbuat baik di sini ada hubungannya dengan hablum minallah dan juga hablum minannas. Nah, hablum minallah itu seperti apa? Seperti kita melakukan sholat, melakukan zakat, melakukan puasa, naik haji dan sebagainya. Nah, kalau hubungan dengan manusia, kebaikan dengan manusia atau hablum minannas, contohnya kita membantu tetangga kita yang kesusahan atau membantu teman kita yang mengalami yang masih sakit, kita jenguk seperti itu. Baik, berhubung waktunya sudah selesai, apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, baik. Langsung saja kita tutup pada pertemuan pada bagian ini. Semoga bermanfaat. Nanti kita lanjutkan minggu depan untuk bab yang kedua. Ibu akhiri, sebelum kita akhiri, mari kita membaca doa bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.